Surat Gembala Uskup Larantuka APP 2024 Minggu pertama. Realitas komunitas basis gerejawi KBG kita yang sedang bergerak. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita memasuki masa Prapaskah, masa khusus mempersiapkan hati dan diri untuk merayakan misteri penyelamatan kita, yakni penderitaan, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dan penyelamat dunia. Dan dalam masa Prapaskah seperti biasa, kita merenungkan dan melaksanakan kegiatan aksi puasa pembangunan APP dengan tema khusus. Tahun 2024 ini tema kita adalah menuju komunitas basis gerejawi yang mandiri dan misioner. Tema APP ini hendak mendukung program pastoral keuskupan kita tahun 2024 ini, yakni pemberdayaan komunitas basis gerejawi dan kelompok kategorial. Dalam surat gembala kami pada kesempatan yang lalu, saat mengumumkan dimulainya tahun program 2024 keuskupan kita, saya menjelaskan mengapa kita kembali lagi membicarakan KBG atau komunitas basis gerejawi dan kelompok kategorial di dalam program pastoral kita tahun 2024 ini. Komunitas basis gerejawi menjadi penting karena dia telah menjadi pilihan strategis pastoral kita sejak masa kegembalaan Bapak Uskup Monsinyur Darius Sunggawa SPD. KBG menjadi lokus dan fokus pastoral. Seluruh kegiatan pastoral dalam membangun keuskupan dan paroki, lokus atau tempatnya adalah di KBG. Dan fokus atau titik perhatian kita adalah membangun KBG menjadi komunitas iman, harapan, dan kasih yang hidup dari sabda dan sakramen, partisipatif, integratif, mandiri, dan transformatif. Semua ini menuju kepada pembentukan, pembangunan, dan pengembangan gereja umat Allah yang mandiri dan misioner. Dan gerakannya harus mulai dari KBG, dari komunitas basis gerejawi. Dan di sanalah kita mengharapkan semua kita terlibat. Dan salah satu komponen penting di dalam gerakan ini adalah kelompok-kelompok kategorial seperti Konfereria, Santa Ana, Legio Maria, OMK, ME, Marriage Encounter, Pasukris, pasangan suami istri untuk Kristus, PHS-THM, kelompok Santo Yosef, dan lain-lain. Kita mengharapkan kelompok-kelompok kategorial ini menjadi lebih aktif untuk menggerakkan KBG melalui kehadiran dan keterlibatannya
di dalam komunitas basis gerejawi. Kita akan merenungkan tema APP mengenai KBG ini selama 5 minggu berturut-turut di dalam tema mingguan. Dan tema minggu pertama ini adalah realitas komunitas basis gerejawi yang sedang bergerak. Pertanyaannya, seperti apa realitas atau kenyataan KBG kita saat ini? Apa benar dia sedang bergerak ke depan? Ataukah tetap di tempat? Atau bahkan mundur ke belakang? Mari kita melihat bersama, merenungkan dan membicarakan bersama di dalam KBG kita masing-masing selama minggu ini dan selanjutnya. Dalam kunjungan kami ke paroki-paroki, kami menemukan ada banyak perkembangan yang menggembirakan dari KBG kita di paroki-paroki di seluruh keuskupan kita. Di samping ada banyak hal yang tentu masih harus dibenahi, dikembangkan, dan ditingkatkan. Ada contoh menarik seperti yang terjadi di paroki Santa Maria Banu Lowoleba. Di sana ada bedah rumah di dalam kegiatan KBG. Ini contoh yang menarik. Ada juga paroki di mana CU Credit Union sudah masuk di dalam KBG-nya. Jadi di sana selain anggota KBG bertemu untuk berdoa serta membaca dan merenungkan kitab suci, KBG juga berbicara tentang masalah ekonomi, masalah keuangan, dan salah satu solusi adalah CU Credit Union. KBG menjadi anggota CU. Pasti ada banyak contoh lain di KBG kita. Maka marilah kita lihat dan saling berbagi pengalaman di dalam pertemuan di KBG kita masing-masing selama minggu ini. Ada KBG yang mungkin pertemuan mingguannya macet, tidak jalan. Ada juga KBG di mana tidak banyak orang yang hadir di dalam pertemuan. Mungkin bapak-bapak tidak banyak yang hadir, kurang aktif. Ada KBG yang mungkin jumlah keluarga sebagai anggotanya terlalu besar. Idealnya, keanggotaan sebuah KBG terdiri dari 10 sampai 15 kakak. Ini dimaksudkan agar semakin kecil jumlah anggota bisa saling mengenal lebih baik. Ikatan persaudaraan dan kekeluargaan menjadi lebih erat. Maka marilah kita berusaha membenahi KBG kita untuk menjadi semakin kuat dan semakin hidup. Penutup, kami mau menutup surat gembala ini dengan inspirasi dari kitab suci, kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 15 dari bacaan pertama
Minggu Prapaskah hari ini tentang Bahtera Nuh. Kami menutup dengan ajakan, marilah kita membangun KBG kita menjadi sebuah Bahtera Nuh. Di tengah realitas masyarakat zaman itu yang bobrok, penuh dosa dan kejahatan, Allah memanggil Nuh dan memerintahkan kepadanya untuk membangun sebuah bahtera, agar pada saat Allah menghukum bumi, mendatangkan air bah untuk menimpa dan membersihkan bumi ini, Nuh dan keluarganya bersama semua anaknya, bersama sejumlah makhluk hidup lainnya diselamatkan di dalam bahtera itu. Dan memang ketika terjadi bencana air bah, Nuh bersama keluarga dengan anak-anaknya, bersama semua anggota keluarga dan semua hewan ternak dan makhluk hidup lainnya yang ada bersama dengan dia di dalam bahtera itu diselamatkan oleh Tuhan. Marilah kita membangun KBG kita menjadi sebuah Bahtera Nuh pada zaman ini, menjadi rumah bersama bagi kita, di mana kita boleh hidup aman dan damai, hidup rukun bersaudara, saling menolong dan membantu, dan boleh mengalami kehadiran Tuhan di dalam bahtera rumah KBG kita. KBG menjadi sarana keselamatan bagi semua anggota keluarga kita, sarana keselamatan bagi semua warga gereja dan masyarakat kita, serta sebagai sarana keselamatan bagi alam lingkungan bersama semua makhluk ciptaan lainnya. Selamat melaksanakan kegiatan aksi puasa pembangunan. Tuhan memberkati. Bunda Maria, Tuhan Ma, Rinya Larantuka, melindungi dan mendoakan. Fransiskus Kopongkung, Uskup Larantuka.